sudah terlalu lama jadi juru bicara Prabowo, saya sudah terlalu lama jadi juru bicara Jadi partai, diganti Daniel aja tahun. ya? Jadi saya sekarang juru bicara rakyat. Oh, nggak pernah saya lihat Bung Fadlizon memuji pemerintah, adanya kritik aja. Gimana itu? Saya bingung mau memuji yang mana. Masa nggak ada yang baik? Saya bingung aja. Coba dari mulai 6 bulan yang lalu saya bingung mau memuji yang mana. Ada yang saya puji. Saya bilang keputusan yang terbaik dari Pak Jokowi adalah menempatkan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Itu ada tuh. Posisi politik Gerindra menurut saya ini ambigu. Oke, Pak Prabowo sudah ada di kabinet, tapi tidak semua. Bung Fadli sendiri misalnya, Sandiaga Uno seperti punya agenda sendiri-sendiri ini. Pak Prabowo di kabinet, di Kementerian Pertahanan tidak blended benar dengan kabinetnya Jokowi, rasanya seperti itu. Bung Fadli tidak merasa bagian dari pemerintah juga. Sandiaga Uno malah lebih kelihatannya bersikap sebagai calon wakil presiden terus yang lepas dari partai politik dan lebih banyak bertemu konstituen kesana kemari gitu ya. Oke, silakan jawab Bung. Kok Gerindra ini nggak jelas malah? Menurut saya sih cukup jelas ya. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Menteri Pertahanan. Kalau saya sebagai anggota DPR, ya saya menjalankan fungsi-fungsi saya sebagai anggota DPR legislatif yang juga dipilih oleh rakyat dan tentu saja harus bersikap objektif. Objektif itu adalah menurut saya kalau ada kebijakan yang bagus kita dukung. Tapi kalau ada kebijakan yang jelek ya kita kritisi. Kalau lebih banyak kebijakan yang jelek ya lebih banyak lagi kritiknya. Semakin banyak kebijakan bagus susah kita mau mengkritiknya gitu. Jadi saya menjalankan fungsi saya sebagai parlemen ya harus bicara parley ya, dan kemudian saya kira banyak yang juga mengatakan saya waktu itu kenapa tidak menjadi juru bicara partai atau juru bicara Prabowo. Saya sudah terlalu lama jadi juru bicara Prabowo, saya sudah terlalu lama jadi juru bicara partai, tahun. Jadi saya sekarang juru bicara rakyat. Jadi juru bicara Prabowo cukup Dhanil Anzar Simanjuntak. Nah, sudah ditunjuk Pak Dhanil juru bicara Pak Prabowo. Saya kira masa kita di situ-situ aja. Ya kan? Jadi yang paling penting di atas segalanya dalam bernegara ini kan rakyat. Oke. Ada satu pertanyaan yang menarik ya. Kalau yang bagus kita baik, bilang baik. Kalau yang tidak bagus ya kita kritik. Tapi kalau kita lihat tweetnya Fadlizon, kok nggak pernah saya lihat Bung Fadlizon memuji pemerintah, adanya kritik aja. Gimana itu? Saya bingung mau memuji yang mana. Masa nggak ada yang baik? Saya bingung. Ya, saya bingung aja. Coba dari mulai 6 bulan yang lalu saya bingung mau memuji yang mana. Ya, ada yang saya puji. Saya bilang keputusan yang terbaik dari Pak Jokowi adalah menempatkan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Itu ada tuh. Oh, itu aja. Digitalnya ada. Yang lain nggak ada. Yang lain saya belum menemukan lah. Gitu ya. Ada kalau nggak salah 1-2 hal yang lain gitu. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Karena kan persepsi orang kan berbeda-beda. Nah kita yang lebih konkret lagi. Kita tahu Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu banyak yang protes itu. Yang protes itu pendukung Prabowo Sandi itu. Ada Amin Rais, ada Din Samsudin ya, yang sudah mengajukan judicial review karena dianggap ini perpu perampokan uang negara nih. Ada 405 triliun tidak boleh digugat secara pidana perdata, bukan kerugian negara, tidak boleh dipetunkan. Tapi saya baca
Gerindra termasuk yang menerima Perpu tersebut. Ini gimana duduk ceritanya? Hanya satu-satunya yang menolak PKS. Bagaimana, Bung? Ini makin menunjukkan posisi in between-nya Gerindra. Karena merupakan konsekuensi dari koalisi dengan pemerintah ya. Jadi ada permintaan-permintaan tertentu dari pemerintah itu supaya mendukung dalam kebijakan-kebijakan itu. Tapi saya pribadi mengatakan bahwa Perpu itu bermasalah, gitu ya. Saya kira Perpu itu memang dibuat dengan tergesa-gesa. Harusnya udah banyak koreksi terhadap itu, merugikan, dan Perpu ini juga lebih banyak memberikan satu peluang dan ruang bagi kalangan investor ketimbang membicarakan tentang coronanya sendiri. Yang 405 triliun itu kan hanya 75 saja sebetulnya yang untuk COVID, secara spesifik untuk COVID-19 gitu. Dan ini saya termasuk yang pertama kali membuat pernyataan itu, saya buat tulisan pendek ketika baru-baru saja Perpu ini dikeluarkan. Jadi memang resiko dari sebuah politik dengan skema seperti sekarang ini adalah sulit kita untuk melakukan perdebatan, tantangan terhadap sebuah kebijakan. Saya kira agak susah karena ini juga sistem kita ini kan presidensial. Karena presidensial yang membuat satu kekuatan yang begitu besar kepada presiden, apalagi kemudian didukung oleh partai-partai politik yang mayoritas, ya tentu akan relatif lebih leluasa. Saya kira jangan terlalu banyak berharap lah dari partai politik sekarang ini. Termasuk Gerindra? Partai politik saya katakan. Kan saya bilang termasuk Gerindra kan partai politik. Ya, untuk sekarang ini ya, karena menjadi mayoritas itu adalah bagian dari sebuah pemerintahan. Tetapi karena kita juga jangan terlalu banyak lah juga berharap dari media yang seharusnya di dalam demokrasi menjadi pilar keempat dari demokrasi. Jadi berharap dengan media sosial saja. Berharap aja kepada rakyat saja dan kepada Tuhan, ya, terutama adalah kepada Tuhan gitu ya. Mungkin kita harus lebih banyak berdoa supaya bangsa dan negara ini selamat gitu. Maksud Bung Fadli, politik mainstream itu sudah terlalu didominasi oleh satu arus termasuk media massanya begitu. Ini sudah dikuasai oleh oligarki. Ya. Jadi Pak Prabowo masuk oligarki itu enggak? Sekarang Pak Prabowo menjalankan tugasnya sebagai Menhan. Ya, mudah-mudahan beliau pada waktunya saya kira menjalankan itu akan lebih banyak manfaatnya bagi bangsa dan negara. Sejauh ini saya masih optimis melihat itu. Tetapi kan itu hanya menjadi salah satu. Ya beda kalau misalnya Pak Prabowo menjadi presiden, itu sangat berbeda sekali. Oke. Bung, Anda juga termasuk yang sangat kritis mengkritik kartu prakerja. Kita tahu bahwa misalnya Jumhur Hidayat mengatakan wah itu perampokan uang negara. Karena dia hitung kalau cuma 2.000 materi pelatihan, itu kalau masing-masing 70 juta cuman 140 miliar. Ngapain kita menggelontorkan 5,6 triliun? Saya ingin nada dan pernyataan yang keras dari seorang Fadlizon dalam menyikapi fenomena ini ya. Bolehlah dikaitkan dengan soal ini proyek pasca pemilu dan lain sebagainya. Karena 5,6 triliun itu luar biasa, Bung. Silakan, Bung. 5,6 triliun ya itu angka yang luar biasa besar. Dan kalau tepat sasaran kepada rakyat, saya kira rakyat akan merasakan betul-betul adanya negara, kehadiran negara di situ. Dan ini kan juga bukan duitnya pemerintah, ini duit rakyat kok. Tidak ada yang namanya duit negara, duit pemerintah, semua itu uang rakyat kan datang. Dan yang akan menanggung kalau kemudian pemerintah itu meminjam utang, yang menanggung rakyat juga pada akhirnya. Jadi jelas kebijakan ini, kartu prakerja. Itu prakerja ini tidak sama sekali relevan dengan dampaknya COVID. Kemudian tidak tepat sasaran. Ada juga kan yang dibuktikan mudah sekali tidak tepat sasarannya itu ya oleh salah seorang wartawan senior. Ya, Grace News. Ya. Grace News itu. Saya kira itu sangat mencerahkan. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lainnya. Jadi harusnya ada uang 5,6 triliun itu langsung saja bagikan kepada rakyat yang terdampak, terutama petani, buruh, ya,
mereka-mereka yang pedagang ya kaki lima, pedagang kecil, apa yang terkena dampak langsung itu dibagikan saja. Menurut saya itu jauh lebih bermanfaat ketimbang melalui satu proses yang menurut saya ini saya mau tertawa aja udah susah gitu ya ngelihatnya. Ini betul-betul sebuah dagelan gitu. Nah. Ya. Masa orang di tengah ini dilatih untuk prakerja yang benar aja gitu. Yang kerja aja kehilangan pekerjaan. Yang kerja kehilangan pekerjaan, kecuali pekerja dari Cina yang datang ya. Kemudian disuruh lagi latihan dengan modul-modul yang sebenarnya banyak gratis di internet. Saya kira ada juga bahkan maestro-maestro. Ada juga modul cara mancing gitu kayaknya. Luar biasa itu. Cara mancing yang belum ada modul cara menjilat itu belum ada. Katanya belum ada. Kata Habibur Rahman ada juga modul cara bikin pempek ya. Kalau soal jadi maksud saya adalah itu benar-benar penyelewengan dana ya, dan saya kira harus ada satu audit, apalagi prosedurnya itu tidak melalui sebuah tender yang terbuka, yang transparan, apalagi itu tadinya dilakukan oleh, kalau tidak salah yang terlibat juga adalah oknum-oknum staf khusus ya. Jadi semangat reformasi yang menolak KKN, korupsi nepotisme, sekarang ini dipertontonkan dengan sangat telanjang gitu. Ini yang menurut saya harus kita koreksi. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah, Kau dinaungi, Kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Maka adillah Kau